Di 16 tahun, seorang siswa SMA di Pamekasan, Madura, membuat heboh guru dan temannya karena naik ke atas genting sekolahnya pada Rabu 19 Oktober pagi. Siswa kelas 10 itu terlihat murung sembari duduk di atas pucuk genting sekolah. Beruntungnya J tak melompat dari atas genting sekolahnya setelah berhasil dievakuasi oleh anggota Polri dan BPBD Pamekasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan dengan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Firda bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Kemarin di Kabupaten Pamekasan dihebohkan dengan adanya seorang siswa yang menaiki ke atas genting sekolahnya, tepatnya di lantai 2. Siswa tersebut tanpa murung di atas genting sekolahnya begitu, dan disaksikan oleh guru beserta muridnya. Sontak aksi yang dilakukan oleh siswa yang berinisial J ini membuat guru dan teman-temannya heboh karena tidak seperti biasanya siswa kelas 10 tersebut bertingkah aneh demikian. Berdasarkan informasi dan wawancara yang sudah saya himpun dari pihak sekolah, sebelum J menaiki atas atap sekolahnya itu, awalnya J bersama rekan-rekannya di dalam kelasnya sedang menjalani proses pembelajaran, yaitu pada saat itu jam pertama pembelajaran bahasa Madura. J pagi itu meminjam telepon atau HP milik temannya yang saat itu J pakai untuk browsing mengerjakan tugas yang disuruh oleh gurunya. Namun apes, HP yang J pinjam dari temannya itu justru dirampas oleh gurunya dan diserahkan kepada guru BK. Lantas J merasa bersalah karena sudah meminjam HP milik temannya dan J menghampiri guru BK-nya untuk menanyakan kapan HP tersebut akan dikembalikan kepada J. Karena J merasa bersalah dan tidak enak hati kepada temannya. Lantas guru BK tersebut menyampaikan kepada si J bahwa HP tersebut akan disita selama seminggu. Setelah seminggu HP tersebut baru bisa dikembalikan. J lalu kembali lagi ke ruangannya, ke ruangan kelasnya. Setelah itu J disalahkan oleh temannya karena HP yang milik temannya itu tidak dikembalikan oleh guru BK-nya. Akhirnya J kembali pamit kepada guru kelasnya dan kembali lagi merayu kepada guru BK-nya agar HP tersebut dikembalikan. Setelah J merayu kembali, ternyata HP tersebut tidak dikembalikan dan tidak diberikan oleh guru BK-nya, dan J tiba-tiba memutuskan untuk naik ke atas atap genting di sekolahnya begitu di lantai 2 dan langsung duduk di sana, dan J terlihat murung. Beruntung saja J tidak melompat ke bawah dan tidak melakukan aksi nekat bunuh diri. Nah, berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, J ini saat menaiki atas atap gentingnya dalam keadaan setengah sadar. Diduga J mengalami gangguan pikiran karena pasca dari kecelakaan sebulan lalu yang menimpa J. Namun keterangan lain juga disampaikan oleh orang tua J bahwa J ini tidak memiliki kelainan ataupun gangguan apapun dalam pikirannya begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh pihak sekolah dibantah. Dan begitu pula dari pihak kepolisian Polsek setempat memberikan keterangan serupa bahwa J naik ke atas atap sekolahnya itu bukan karena HP-nya yang dirampas oleh gurunya, melainkan J itu menaiki ke atas atap sekolahnya itu dengan keadaan kondisi setengah sadar. Dan yang mengejutkan lagi, berdasarkan pengakuan Polos J katanya dituntun oleh seseorang yang tidak tahu apa itu, mungkin halusinasi J. Dia tiba-tiba tidak mengetahui bahwa dirinya sudah berada di atas genting. Tiba-tiba dia sadar ketika ada sekelompok macan putih yang mengelilingi. Ini berdasarkan pengakuan Polos J. Nah, saat ini J sedang diistirahatkan di rumahnya selama 2 hari, sembari dipantau kesehatannya oleh pihak orang tuanya dan juga pihak sekolah. Nantinya J setelah pulih, J akan kembali lagi ke sekolahnya untuk kembali melanjutkan pelajaran. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Sekolah J, kemudian juga Kapolsek Padmawu Ibtu D. Riawanto. Berikut liputan Anda. Enggak gini aja, enggak apa-apa. Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini ada kejadian sebenarnya di luar nalar, karena yang bersangkutan inisial J pernah mengalami kecelakaan 1 bulan yang lalu dan mengenai kepala, itu Pak Konsulah ya. Jadi yang bersangkutan naik ke atas tanpa kesadaran. Tahu-tahu sudah di atas dan bingung. Sadar
kalau sudah di atas, alhamdulillah kesiapsiagaan daripada teman-teman Polri dan BPBD sehingga anak tersebut bisa dievakuasi dan turun ke bawah. Setelah itu dikonseling dengan guru BK, dengan kami, kepala sekolah, alhamdulillah sudah sadar dan enak. Mungkin bisa turun. Enggak apa-apa. Tangga bang. Iya, enggak ada. Iya. Jadi Gimana Pak? yang disampaikan Pak Kapolsek itu benar adanya. Dan jadi anak barusan setelah dikonseling, dimunculkan kesadarannya, baru dia sadar bahwa di atasnya dia bingung, kok saya sudah tahu ada di sini. Dan turunnya juga bingung karena tidak seperti biasanya kan, agak susah naiknya ke atas itu. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah pulih anaknya, dan kami pihak sekolah akan mengistirahatkan dulu anak ini, ya mungkin 1 atau 2 hari. Ya, setelah pulih kembali anak ini tetap bisa kembali sekolah dengan pengawasan orang tua dan pihak sekolah. Kalau di sekolah nanti sekolah yang akan mengawasi. Ya, kemudian kalau di rumah, ya mudah-mudahan orang tuanya bisa. Pak, kok bisa mengapa pihak sekolah? Apakah ada